Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembelajaran dan pencapaian literasi. Di kelompok 3 yang beranggotakan Enci Nani Mulyani, saya sendiri, Ersa Primanurulita, ada Mila Juniati, ada Indah Puspitasari, dan juga Fani Nur Anissa. Pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Enci. Kepada Enci, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengertian literasi. Menurut Kuder dan Hasid tahun 2012, literasi adalah proses membaca, menulis, berbicara, mendengar, melihat, dan berpendapat. Sedangkan menurut Laura dan Deborah tahun 2016, literasi memiliki makna yang lebih luas dari sekedar kemampuan elementer membaca, menulis, dan berhitung. Jadi, literasi merupakan suatu proses pembelajaran membaca dan menulis yang memerlukan dorongan dan motivasi yang tinggi. Karena sangat lemahnya minat baca di masyarakat, termasuk guru dan siswa yang harus banyak membaca untuk dapat menyerap dan memahami ilmu yang didapatkan. Selanjutnya, ada konsep dasar literasi. Yang pertama ada literasi dasar. Literasi dasar mengembangkan kegiatan membaca, menulis, dan berhitung. Yang kedua ada literasi perpustakaan. Literasi perpustakaan menggalakkan kegiatan literasi dengan menggunakan referensi yang ada di perpustakaan. Yang ketiga ada literasi teknologi. Literasi teknologi menggunakan kemajuan teknologi untuk memudahkan kegiatan literasi. Yang keempat ada literasi media. Literasi media menggunakan media sebagai media promosi, seperti media online, contohnya website, Facebook, dan lain-lain. Dan juga media cetak, contohnya koran, buku, puisi, dan lainnya. Dan yang terakhir ada literasi visual. Literasi visual yaitu kemampuannya untuk mengapresiasi desain grafis dan teks visual. Selanjutnya, literasi dalam pembelajaran. Literasi dalam pembelajaran sudah lama diterapkan oleh guru. Budaya literasi diintegrasikan melalui strategi dan metode mengajar, pengelolaan kelas, dan kegiatan evaluasi. Strategi integrasi budaya literasi dalam pembelajaran dimulai dengan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Penyusunan RPP mengakomodasi seluruh waktu pembelajaran, baik tahap pendahuluan dan kegiatan inti maupun kegiatan penutup. Budaya membaca dan menulis dalam pembelajaran sudah lama diterapkan oleh guru. Hanya saja implementasinya dalam pembelajaran perlu disempurnakan. Penyempurnaan dimaksud berkaitan dengan unsur dalam kegiatan literasi. Sekian pemaparan dari saya berikan lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Enci Dani yang sudah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Budaya literasi diintegrasikan melalui strategi dan metode mengajar, pengelolaan kelas, dan kegiatan evaluasi. Dalam kurikulum 2013, budaya literasi sebagaimana halnya pendidikan karakter tidak menambah atau menyisipkan materi pelajaran yang sudah ada. Strategi integrasi budaya literasi dalam pembelajaran dimulai dengan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Penyusunan RPP mengakomodasi seluruh waktu pembelajaran, baik tahap pendahuluan dan kegiatan inti maupun kegiatan penutup. Selanjutnya.
Bentuk integrasi literasi dalam proses pembelajaran antara lain. Yang pertama, mengamati objek media gambar atau carta. Yang kedua, mengamati lingkungan sekitar sekolah maaf. Yang kedua, mengamati lingkungan sekitar sekolah berkaitan dengan materi pelajaran. Yang ketiga, membaca sumber belajar seperti buku pelajaran, LKS, buku catatan, dan lain-lain. Yang keempat, mengumpulkan informasi melalui lembaran observasi. Yang kelima, menganalisis informasi. Yang keenam, mendiskusikan secara kelompok. Yang ketujuh, mempresentasikan hasil diskusi. Yang kedelapan, bertanya dan menjawab pertanyaan. Yang kelima, yang kesembilan, menyimpulkan. Yang kesepuluh, menyajikan laporan diskusi secara tertulis. Yang ke-11, memajang laporan diskusi di perpustakaan sekolah. Selanjutnya, tahapan gerakan literasi sekolah. Literasi lebih dari sekedar membaca, menulis, namun mencakup keterampilan berpikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital, dan audio. Berikut ini adalah tahapan gerakan literasi sekolah. Yang pertama, pembiasaan kegiatan membaca yang menyenangkan di ekosistem sekolah. Yang kedua, pengembangan minat baca untuk meningkatkan kemampuan literasi. Yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran berbasis literasi. Sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya, pemateri selanjutnya yaitu Mila Juniati. Kepada Mila, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan komponen literasi. Menurut Clay, pada tahun 2001 dan Ferguson menjabarkan bahwa komponen literasi informasi terdiri atas literasi dini, literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi media, literasi teknologi, dan literasi visual. Dalam konteks Indonesia, literasi dini diperlukan sebagai dasar pemerolehan berliterasi tahap selanjutnya. Komponen literasi tersebut dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada literasi dini, yaitu kemampuan untuk menyimak, memahami bahasa lisan, dan berkomunikasi melalui gambar dan lisan yang dibentuk oleh pengalaman berinteraksi dengan lingkungan sosial di rumahnya. Yang kedua, literasi dasar, yaitu kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung, berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan, mempersepsikan informasi, mengomunikasikan, serta menggambarkan informasi berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi. Yang ketiga, literasi perpustakaan, memberikan pemahaman cara membedakan bacaan fiksi dan non-fiksi, memanfaatkan koleksi referensi dan periodikal. Yang keempat, literasi media, yaitu kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda seperti media cetak, media elektronik, media digital, dan memahami tujuan penggunaannya. Untuk yang kelima, literasi teknologi, yaitu kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti peranti keras, yaitu hardware, dan peranti lunak, software. Yang keenam, literasi visual, adalah pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi, yang mengembangkan kemampuan dan kebutuhan belajar dengan memanfaatkan materi visual dan audio visual secara kritis dan bermartabat. Selanjutnya ada prinsip-prinsip gerakan literasi sekolah. Menurut BIR, pada tahun 2009, praktik-praktik yang baik dalam gerakan literasi sekolah menekankan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan literasi berjalan sesuai tahap perkembangan yang dapat diprediksi. Yang kedua, program literasi yang baik bersifat berimbang. Sekolah yang menerapkan program literasi berimbang menyadari bahwa tiap peserta didik memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Yang ketiga, program literasi terintegrasi dengan kurikulum. Pembiasaan dan pembelajaran literasi di sekolah adalah tanggung jawab semua guru di semua mata pelajaran, sebab pembelajaran mata
sebab mata pembelajaran apapun membutuhkan bahasa, terutama membaca dan menulis. Yang keempat, kegiatan membaca dan menulis dilakukan kapanpun, misalkan menulis surat kepada presiden atau membaca untuk ibu, merupakan contoh-contoh kegiatan literasi yang bermakna. Yang kelima, kegiatan literasi mengembangkan budaya lisan. Kelas berbasis literasi yang kuat diharapkan muncul berbagai kegiatan lisan berupa diskusi tentang buku selama pembelajaran di kelas. Yang keenam, kegiatan literasi perlu mengembangkan kesadaran terhadap keragaman warga sekolah, perlu menghargai perbedaan melalui kegiatan literasi di sekolah. Sekian. Terima kasih. Terima kasih kepada Mila. Pemateri selanjutnya yaitu Indah. Kepada Indah, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penggunaan strategi literasi dalam pembelajaran. Tujuan utama penggunaan strategi literasi dalam pembelajaran adalah untuk membangun pemahaman siswa, keterampilan menulis, dan keterampilan komunikasi secara menyeluruh. Tiga hal ini akan bermuara pada pengembangan karakter dan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Selama ini berkembang pendapat bahwa literasi hanya ada dalam pembelajaran bahasa atau di kelas bahasa. Pendapat ini tentu saja tidak tepat karena literasi berkembang rimbun dalam bidang matematika, sains, ilmu sosial, teknik, seni, olahraga, kesehatan, ekonomi, agama, prakarya, dan lain-lain. Rob L. dalam Kemendikbud 2017. Selanjutnya, pembelajaran yang menerapkan strategi literasi penting untuk menumbuhkan pembaca yang baik dan kritis dalam bidang apapun. Berdasarkan beberapa sumber, dapat disajikan 7 karakteristik pembelajaran yang menerapkan strategi literasi yang dapat mengembangkan kemampuan metakognitif, yaitu yang pertama ada pemantauan pemahaman teks. Siswa merekam pemahamannya sebelum, ketika, dan setelah membaca. Yang kedua, penggunaan berbagai moda selama pembelajaran literasi multimoda. Yang ketiga, instruksi yang jelas dan eksplisit. Yang keempat, pemanfaatan alat bantu seperti pengatur grafis dan daftar cek. Yang kelima, respon terhadap berbagai jenis pertanyaan. Yang keenam, membuat pertanyaan. Yang ketujuh, analisis, sintesis, dan evaluasi teks. Yang terakhir ada meringkas isi teks. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Indah yang sudah memaparkan. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh Pani Nur Anissa. Kepada Pani, kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Materi yang saya sampaikan yaitu pencapaian literasi. Pembelajaran literasi atau gerakan literasi sekolah, kegiatan literasi dapat tercapai dan berjalan dengan optimal dengan kolaborasi antara semua elemen pemerintah dan masyarakat. Lembaga pemerintah dan masyarakat memiliki peran, yaitu pada yang pertama, Kemendikbud. Perannya yaitu membuat kebijakan literasi. Yang kedua, menjabarkan desain induk pelaksanaan gerakan literasi sekolah. Yang ketiga, menyusun panduan pelaksanaan, petunjuk teknis, dan semua dokumen pendukung pelaksanaan GLS. Yang keempat, melaksanakan sosialisasi GLS kepada Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota, Satuan Pendidikan, dan Masyarakat. Lalu, peran LPMP atau Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan, perannya yaitu melaksanakan pemetaan awal data kebutuhan literasi sekolah, GLS. Yang kedua, berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten atau Kota untuk
pelaksanaan GLS. Yang ketiga, merencanakan dan melaksanakan pendampingan dan pelatihan kepada warga sekolah untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan pelayanan pendidikan, terutama pelaksanaan pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik. Yang keempat, melaksanakan supervisi pelaksanaan GLS. Yang kelima, melaksanakan pemetaan akhir data kebutuhan literasi sekolah dan GLS. Yang keempat, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Perannya yang pertama melakukan kompilasi, analisis kebutuhan, dan mengkaji isu-isu strategis yang terkait dengan kemampuan literasi guru dan peserta didik di wilayah masing-masing. Yang kedua, membuat kebijakan daerah untuk mendukung pelaksanaan GLS. Yang ketiga, melakukan sosialisasi konsep, program, dan kegiatan GLS kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di wilayah provinsi masing-masing. Yang keempat, melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan GLS di tingkat provinsi dan lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Yang kelima, membuat rencana tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan GLS. Yang kelima, satuan pendidikan. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan sekolah dengan mengacu pada kondisi pemenuhan indikator standar pelayanan minimal. Yang kedua, melaksanakan tahapan kegiatan GLS yang meliputi pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran. Yang ketiga, melaksanakan pelatihan guru untuk meningkatkan kemampuan guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik. Yang keempat, memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah dengan maksimal untuk memfasilitasi pembelajaran. Yang kelima, mengelola perpustakaan sekolah dengan baik. Lalu yang keenam, masyarakat. Perannya yaitu ikut terlibat dan berpartisipasi dalam kegiatan GLS untuk meningkatkan kemampuan literasi warga sekolah. Yang kedua, menyelenggarakan gerakan publik, antara lain gerakan membacakan buku untuk anak, gerakan pengumpulan buku anak, dan penyaluran ke teman-teman bacaan, dan gerakan untuk menghidupkan taman-taman bacaan di ruang publik yang ramah anak. Sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Pani yang sudah memaparkan materi terakhir dari kelompok kami. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah kami semua sampaikan, yaitu pada masa perkembangan awal, literasi didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan bahasa dan gambar dalam bentuk yang kaya dan beragam untuk membaca, menulis, mendengarkan, berbicara, melihat, menyajikan, dan berpikir kritis tentang ide-ide. Tahapan literasi sekolah, tahapan gerakan literasi sekolah, yang pertama tahap ke-1 yaitu pembiasaan kegiatan membaca yang menyenangkan di ekosistem sekolah. Yang kedua, pengembangan minat baca untuk meningkatkan kemampuan literasi. Kegiatan literasi pada tahap pembelajaran bertujuan untuk mengembangkan kemampuan memahami teks dan mengkaitkannya dengan pengalaman pribadi, berpikir kritis, dan mengolah kemampuan komunikasi secara kreatif melalui kegiatan menanggapi teks buku bacaan, pengayaan, dan buku pelajaran. Pembelajaran yang menerapkan strategi literasi penting untuk menumbuhkan pembaca yang baik dan kritis dalam bidang apapun. Berdasarkan beberapa sumber, dapat disarikan 7 karakteristik pembelajaran yang menerapkan strategi literasi yang dapat mengembangkan kemampuan metakognitif, yaitu yang pertama, pemantauan pemahaman teks.
Siswa merekam pemahamannya sebelum, ketika, dan setelah membaca. Yang kedua, penggunaan berbagai moda selama pembelajaran atau literasi multimoda. Yang ketiga, instruksi yang jelas dan eksplisit. Yang keempat, pemanfaatan alat bantu seperti pengatur grafis dan daftar cek. Yang kelima, respon terhadap berbagai pertanyaan. Yang keenam, membuat pertanyaan. Yang ketujuh, analisis, sintesis, dan evaluasi teks. Yang kedelapan, meringkas isi teks. Pembelajaran literasi atau gerakan literasi sekolah, kegiatan literasi dapat tercapai dan berjalan dengan optimal dengan kolaborasi antar semua elemen pemerintah dan juga masyarakat. Lembaga pemerintah dan masyarakat memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama, membuat kebijakan literasi. Yang kedua, menjabarkan desain induk pelaksanaan GLS. Yang ketiga, melaksanakan sosialisasi GLS kepada Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota, Satuan Pendidikan, dan juga kepada masyarakat. Yang keempat, merancang dan melaksanakan pelatihan literasi untuk warga sekolah dan masyarakat. Yang kelima, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan GLS di tingkat provinsi, kabupaten kota, dan satuan pendidikan. Yang ketujuh, maksudnya yang keenam, membuat rencana tindak lanjut GLS berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan GLS. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.